Hai semuanya, bertemu lagi di channel Mama Angelin. Kali ini saya akan bandingkan mana ubi yang lebih enak dan yang cocok untuk dijadikan tape singkong. Nah, ini ada dua jenis ubi. Di sini ada ubi mentega dan singkong biasa ya, singkong berwarna putih. Saya juga akan bagikan tips dan trik bagaimana membuat tape singkong yang rasanya manis dan tidak asam. Ini 100% anti gagal ya, karena saya sendiri sudah sering membuat tape singkong. Agar pembuatan tape singkong berhasil dengan baik, tape memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi. Alat-alat dan bahan-bahan juga harus bersih, terutama dari minyak dan lemak. Singkong dapat menjadi lunak dan manis serta enak karena proses fermentasi yang baik. Dengan pemberian ragi tape yang pas serta proses penutupan yang baik selama proses fermentasi berlangsung juga harus diperhatikan. Untuk detailnya bisa simak video ini ya, akan saya jelaskan pemilihan ubi yang pas dan yang manis dan untuk proses pembuatannya. Ayo kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama, setelah singkong kita kupas bersih dan potong-potong ukurannya sesuai selera. Bisa kita keruk bagian kulit arinya, kulit ari yang bagian licin dan bening ya. Ini kita keruk sampai keset dan benar-benar bersih. Yang saya keruk pertama ini singkong mentega ya, yang berwarna kuning. Dan ini singkong putih juga bisa kita keruk. Jika singkong yang ukurannya besar bisa kita belah dua ya, atau singkong yang tua bisa kita belah dua. Setelah semua sudah bersih keset dan tidak licin lagi, ini bisa kita kukus. Dan sebelah saya simpan singkong mentega atau singkong kuning dan sebelahnya saya simpan singkong yang putih biasa. Ini bisa kita kukus dengan api sedang selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah kurang lebih 30 menit, singkongnya sudah mateng ya, atau sudah setengah mateng. Ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Singkong bisa kita tiriskan dan kita tunggu sampai benar-benar dingin ya. Dan sambil menunggu singkongnya dingin, kita bisa siapkan untuk alasnya. Di sini saya menggunakan daun pisang. Jika tidak punya juga tidak masalah ya. Hanya saja jika menggunakan daun pisang maka aromanya akan lebih wangi. Jika sudah bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 butir ragi. Ragi bisa kita haluskan. Saya haluskan menggunakan sendok. Gunakan 2 butir ragi untuk 2 kilo singkong. Jadi per kilo cukup gunakan 1 butir ragi. Berat singkong yang saya gunakan total 2 kilo. 1 kilo singkong mentega atau singkong kuning dan 1 kilonya singkong putih. Jika ragi sudah dihaluskan bisa kita masukkan di saringan. Dan taburi tipis-tipis ragi di atas daun yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah singkongnya sudah benar-benar dingin, ini siap untuk kita beri ragi. Ini saya susun singkongnya sebelah-sebelah ya, sebelahnya singkong putih dan sebelahnya singkong kuning atau singkong mentega. Jika sudah tersusun rata, selanjutnya bisa ditaburi ragi di atasnya.
Untuk cara pemberian raginya bisa seperti saya ataupun diberikan atau ditaburi satu persatu ya. Disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Jika saya taburi seperti ini agar lebih cepat ya. Jika sudah, ini bisa kita tutup. Saya gunakan kain bersih untuk menutupnya dan tutupan panci. Ini dipastikan tidak ada udara yang bisa keluar ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jauhkan dari sinar matahari. Dan ini bisa kita fermentasi kurang lebih 2 hari. Nah, setelah 2 hari, tape singkong bisa kita buka ya. Aromanya wangi banget ya. Ini sudah empuk dan lembut ya, dan wangi banget. Saya akan ambil untuk singkong putih dan singkong kuningnya. Ini akan saya coba dua-duanya. Untuk proses fermentasi jangan lebih dari 2 hari ya. Jika lebih dari 2 hari, tape singkong akan masam dan berair. Pertama akan saya coba tape singkong mentega atau yang berwarna kuning. Ini empuk banget ya. Dan rasanya juga manis, seperti diberi gula, padahal tidak sama sekali diberi gula. Ini enak banget ya. Mau dimakan langsung atau ditambah es dan dibikin minuman juga bagus ya. Pasti enak banget. Bisa juga dibikin bolu tape. Dan saya juga sudah membuat bolu tape singkong. Untuk link resepnya nanti akan saya simpan di deskripsi video ini. Tapenya udah lembut dan empuk banget, bisa dilihat ya. Untuk serat dan teksturnya ini sudah lembut dan empuk. Ini juga rasanya manis. Dan selanjutnya saya akan coba yang singkong berwarna putih. Ini juga empuk dan enak banget. Hanya saja rasanya tidak semanis yang mentega kuning. Ini cocok bagi yang tidak suka manis ya. Saya akan jelaskan mengapa hasilnya singkong mentega lebih manis. Itu karena singkong mentega yang saya gunakan singkong yang masih muda. Sedangkan singkong putih, singkong yang sudah tua. Jadi kesimpulannya singkong kuning atau singkong putih sama-sama enak ya dibikin tape singkong. Hanya saja jika ingin membuat tape singkong yang manis, maka pilihlah singkong dengan ukuran yang kecil atau singkong yang muda-muda ya. Jika saya membuat singkong berwarna putih dengan ukuran kecil, biasanya juga rasanya manis ya. Asal proses pembuatannya yang benar, hasilnya pasti enak. Tipsnya, jika ingin memilih singkong yang muda, maka pilihlah singkong dengan ukuran yang kecil. Sedangkan jika ingin menggunakan singkong yang tua, bisa pilih singkong dengan ukuran yang besar-besar ya. Atau bisa juga minta tolong dengan yang jual, minta dipilihkan singkong yang muda-muda. Biasanya penjual lebih tahu ya mana singkong yang muda dan mana yang tua. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk pemilihan atau penggunaan singkongnya. Jika untuk jualan, saya sarankan menggunakan singkong dengan ukuran yang kecil atau yang muda-muda ya. Biasanya pembeli rata-rata lebih suka singkong yang manis. Jika untuk konsumsi sendiri, maka bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.